Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Lasedoni di sekolah Minggu hari ini ya. Pasti adik-adik sudah pada mandi, sudah pakai baju yang rapi ya masuk sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bertemu kembali anak-anak sekolah Minggu untuk sekolah Minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, mau siapkan hati kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhir, biar berjalan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan ya. Puji Tuhan hari ini akan dipimpin oleh Lause Erna. Lause Erna, silakan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi. Wah, senang ya kita hari ini karena Tuhan telah memberikan kita tubuh yang sehat sehingga adik-adik semua dapat mengikuti ibadah sekolah Minggu, juga dapat memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Adik-adik,
sikap berdoa yang baik, dan Lause akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas tubuh yang sehat, sehingga hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikanlah kami hati yang tenang, agar kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan taat? Ya, taat adalah patuh dan menurut. Tentu adik-adik harus taat kepada papa dan mama. Dan jika adik-adik di sekolah, adik-adik juga harus taat kepada guru. Tapi yang terpenting adalah adik-adik harus taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 32 sampai 34. Yaitu tentang Allah mengasihi dan mengampuni. Dan cerita itu terjadi ketika bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka tidak taat kepada Allah? Nah, adik-adik, duduk yang baik dan siap mendengarkan ya. Ketika itu, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Hari demi hari berlalu, tidak ada kabar dari Musa. Maka bangsa Israel mulai bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan oleh Musa? Kenapa dia pergi begitu lama? Mereka mengomel dan mengeluh kepada Harun. Apakah adik-adik masih ingat siapakah Harun? Harun adalah kakak Musa. Mereka mengomel kepada Harun dan berkata, Musa telah membawa kami keluar dari Mesir, tetapi sampai sekarang kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, karena sampai sekarang ia belum juga kembali. Maka sekarang buatkanlah kami Allah yang lain yang dapat kami lihat untuk kami sembah. Nah, adik-adik, apa yang seharusnya dilakukan oleh Harun? Harun seharusnya memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh membuat Allah lain atau berhala untuk mereka sembah. Karena mereka telah berjanji kepada Allah untuk taat dan hanya menyembah kepada Allah saja. Tetapi Harun justru melakukan hal yang salah. Harun tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Harun memerintahkan orang-orang Israel untuk mengumpulkan seluruh perhiasan emas mereka kepadanya. Maka Harun melebur seluruh perhiasan emas itu dan dibuatlah menjadi patung anak lembu emas. Lalu Harun berkata, Hai Israel, inilah Allah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu Harun juga mendirikan mezbah di dekat patung itu. Dan Harun juga berkata bahwa besok akan ada perayaan khusus untuk menghormati Tuhan. Wah, begitu menyedihkan ya adik-adik. Harun telah membuat bangsa itu menyembah berhala. Bahkan Harun juga telah mengatakan
bahwa patung itulah yang telah membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan Harun mengatakan kepada mereka agar mereka menyembah Tuhan di depan patung lembu emas itu. Ketika Allah melihat umatnya tidak taat kepadanya, maka Allah menjadi marah dan siap menghukum mereka. Maka Musa berdoa kepada Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kemarahan-Mu yang kudus itu akan menghancurkan umat-Mu yang telah Engkau bawa dari Mesir dengan kuasa-Mu yang besar." Maka Allah mendengarkan Musa dan kemarahan Allah pun menjadi reda. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu yang tertulis 10 perintah yang Allah tuliskan. Ketika Musa turun, Musa melihat bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas itu. Maka Musa menjadi marah dan melemparkan 2 loh batu itu sehingga 2 loh batu itu menjadi pecah berkeping. Adik-adik, 2 loh batu yang pecah itu yang berisi perintah Allah menandakan bahwa bangsa Israel telah melanggar janjinya kepada Allah. Musa juga menghancurkan patung anak lembu itu dan menegur Harun dengan keras. Musa berkata, "Mengapa engkau membiarkan bangsa ini jatuh ke dalam dosa yang begitu besar?" Musa mengetahui bahwa Harun telah membiarkan bangsa itu menyembah berhala. Musa sedih melihat bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Tetapi memang mereka pantas dihukum. Dan ternyata ada loh sebagian dari mereka yang tetap memilih untuk tetap setia kepada Allah dan tidak mau menyembah patung anak lembu emas itu. Dan mereka itu adalah keluarga Lewi. Adik-adik, Allah akan mengampuni orang yang taat kepadanya, tetapi Allah akan menghukum mereka yang tidak taat kepadanya. Lalu Musa kembali naik ke atas Gunung Sinai untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah mau mengampuni umatnya. Maka Allah dengan murah hati mengampuni mereka. Tetapi Allah menghukum mereka dengan mengirimkan tulah yang membuat bangsa itu sakit parah. Lalu Allah menuliskan kembali 10 perintahnya di atas 2 loh batu yang baru. Dan Allah memberikan 2 loh batu yang baru itu kepada Musa untuk dibawa kepada bangsa itu. Meskipun orang-orang Israel tidak taat kepada Allah, tetapi Allah tetap tidak melupakan janjinya dan Allah tetap menjadi Allah mereka yang mengasihi, memimpin mereka, dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Meskipun Allah juga menghukum mereka karena dosa mereka. Adik-adik, jika kita percaya kepada Yesus untuk mengampuni dosa kita, maka Dia akan memberikan kita hati yang baru dan akan melembutkan hati kita untuk taat kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah karena Ia mengampuni dan mengasihi kita.
Adik-adik, hari ini Lause mempunyai 3 pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik, dengarkan pertanyaan Lause dan siap menjawab ya. Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka tidak taat kepada Allah? Benar. Mereka melanggar hukum Tuhan dan mencoba menyembah Tuhan dengan memakai patung anak lembu emas. Pertanyaan yang kedua. Apakah yang dilakukan oleh Musa ketika ia melihat bangsanya tidak taat kepada Allah? Benar sekali. Musa berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang Israel. Pertanyaan yang ketiga. Apakah Allah mengampuni mereka? Benar. Allah mengampuni mereka meskipun mereka tidak taat kepada Allah. Allah tidak melupakan janjinya dan tetap menjadi Allah mereka yang mengasihi, memimpin, dan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Walaupun Allah tetap menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengampuni dan mengasihi. Adik-adik, ingat ya, Allah akan senang jika adik-adik taat kepada Allah. Sekarang, sebelum ibadah selesai, adik-adik masih akan memuji Tuhan lagi bersama Lose Erna. Silahkan Lose Erna. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya hari ini. Nah, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita ya. Terima kasih buat mama papa yang sudah mendampingi adik-adik dalam beribadah ya hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita siapkan sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi hidup kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang minggu yang berlalu. Kiranya Tuhan memberi kesehatan kami buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Jikalau ada keluarga kami yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan orang tua, kakek nenek kami, atau saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, beri kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Lase-Lase, agar Lase-Lase diberkati, diberi kesehatan juga. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini, kami mau tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.